Dolus. Berikutnya, dolus alternativus. Dolus alternativus ini adalah seorang melakukan suatu perbuatan terlarang, menghendaki akibat tertentu atau akibat yang lain. Misalnya Y menabrak Z, ya, jadi Y menabrak Z dengan tujuan mati atau luka berat. Jadi mati ya oke, luka berat ya oke. Ini alternativus. Dia bisa, kalau misalnya yang bersangkutan mati, berarti dia yang melakukan pembunuhan kalau kesengajaan membunuh. Tapi kalau misalnya penganiayaan akhirnya kalau dia misalnya melakukan penabrakan itu dalam rangka untuk apa itu luka berat dan akhirnya kemudian mati, ya maka penganiayaan berakibat mati. Dolus malus. Dolus malus itu ketika kita bahas tentang sengaja itu berwarna atau tidak berwarna, dulu kita bahas ini. Jadi sengaja melakukan sesuatu harus dilakukan dengan niat jahat. Mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang undang-undang. Ini artinya bahwa dolus malus itu sama dengan dolus yang berwarna. Berikutnya, saudara, dolus antecedent. Dolus antecedent itu adalah sengaja yang telah kesengajaan itu telah sejak lama seorang itu melakukan kesengajaan itu sudah lama sekali, tetapi baru bisa dilaksanakan atau baru dicapai itu ketika beberapa waktu setelah itu. Jadi misalnya kayak seperti si A itu pada bulan Januari berniat membunuh B. Nah, yang direncanakan sebenarnya direncanakannya besok-besok atau besok pas pada saat ulang tahun dia, tanggal 5 April, saya akan bunuh, misalnya. Baik dengan cara apa ya, dengan cara kirim racun atau apalah gitu misalnya. Nah, tetapi pada saat tanggal 4, saat B itu lewat di depan rumahnya, A langsung membunuh. Nah, kayak begini ini disebut sebagai dolus antecedent. Rencananya sudah dulu, sudah direncanakan, berniatnya sudah dulu, tapi baru direncanakan itu misalnya yang akan datang, tiba-tiba pada saat yang bersangkutan ada kesempatan, lalu kemudian dia melakukan pembunuhan. Berikutnya, sebaliknya ada dulu subsequence. Dulu subsequence itu artinya kesengajaan itu justru ada setelah terjadinya tindak pidana. A karena kealpaannya menabrak seseorang. Nah, ternyata setelah dilihat, ternyata korban yang ditabrak itu adalah si B yang merupakan musuh. Nah, lalu dia tidak mau nolong, sudah tinggal saja. Akhirnya B menjadi mati. Nah, ini sengaja untuk meninggalkan B sehingga akhirnya mati ini adalah dolus, tapi subsequence. Ya. Baik, saya kira apa bisa dipahami, saudara? Bisa dipahami ya, saudara ya? Baik, saudara. Nah, ada delik tertentu yang perumusannya agak unik. Selain ada dolus, juga ada culpanya. Nah, ini kita sebut dengan istilah delik pro parte dolus, pro parte culpa. Ya, jadi delik yang dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus. Ya, jadi ancaman pidananya sama. Padahal kita sama-sama tahu bahwa kalau sengaja dan kealpaan umumnya kalau dipisah itu ancaman pidananya berbeda. Kayak contoh, pembunuhan sengaja 338 itu 15 tahun. Sedangkan katakanlah kalau 359 itu hanya 5 tahun ya. Jadi karena 5 tahun atau 7 tahun tuh nanti dicek di KUHP ya. Menurut Profesor Mulyatno, delik yang salah satu dia menyebut dengan istilah delik yang salah satu unsurnya dikulpahkan. Jadi kalau secara umum sebutannya adalah delik pro parte dolus, pro parte culpa. Tapi menurut Profesor Mulyatno istilahnya diganti dengan delik yang salah satu unsurnya dikulpahkan. Contoh ini pasal 287, 480. Barang siapa dengan sengaja barang siapa melarikan seorang gadis yang diketahui, nah, diketahui ini sengaja, atau sepatutnya dapat diduga, nah, ini culpa. Jadi diketahui atau sepatutnya dapat diduga masih berusia di bawah umur itu. Jadi
Di situ di dalam satu rumusan delik, dia ada rumusan diketahui, itu artinya sengaja, dan juga patut diduga. Ya. Itu di dalam satu rumusan pasal. Jadi, kalau begitu, berarti dia disebut pro parte dolus, pro parte culpa. Saudara sekalian, berikutnya, apakah jika ada orang lain yang alpa dapat meniadakan kealpaan dari si pelaku? Misalnya contoh ya, seorang pengendara mobil menabrak gerobak bakso yang tidak pakai lampu. Orang yang mendorong gerobak bakso yang tidak pakai lampu, jelas dia culpa. Ya. Kemudian, orang yang mengendarai mobil yang menabrak si gerobak itu juga culpa atau alpa. Jadi pengendara gerobak juga alpa, bakso juga bakso ini gerobak bakso juga alpa, penabrak yang naik kendaraan juga alpa. Nah, saudara, ini bagaimana pemidanaannya, saudara? Pengendara gerobak itu dikatakan alpa, tapi bukan berarti menghapus kealpaan si penabrak. Artinya apa? Si penabrak tetap dapat dipidana karena kealpaannya. Jadi misalnya tidak bisa kemudian lalu saudara tidak pakai lampu kok, saudara alpa. Jadi menyalahkan orang lain itu tidak bisa kemudian lalu menjadi alasan pemaaf atau alasan menghapuskan pidana dari si terdakwa. Baik, kita lanjut, saudara. Ada istilah lain, aberratio ictus. Aberratio ictus itu misalnya begini, ada contoh begini. A menembak B, lalu B mengelak. Nah, A ini sudah siap nih nembak B. B tahu kalau ditembak si A. Mungkin dengan keahlian kungfunya atau keahlian refleksnya yang luar biasa, B bisa mengelak. Nah, ternyata akibat B mengelak ini kena C, dan C akhirnya mati. Saudara sekalian, ini bisa kita sebut dengan, ini yang kita sebut dengan aberratio ictus. Ada berbagai macam kualifikasi delik di dalamnya. Ada berbagai macam kualifikasi mens rea di dalamnya. Yang pertama, perbuatan A ini bisa disebut percobaan pembunuhan terhadap B. Ingat, nanti pada saat saudara kuliah-kuliah lebih lanjut akan paling jelaskan terkait dengan percobaan. Jadi si A ini mencoba membunuh B, nah, tapi tidak jadi. Jadi akibatnya tidak terjadi. Atau yang kedua, karena kealpaannya menyebabkan matinya C. Jadi akhirnya C mati, tapi karena kealpaan dari si A. Kemudian, atau juga bisa disebut dengan dolus eventualis, ya, terhadap matinya C. Si A mau menyebabkan matinya C. Nah, karena kemungkinan, harusnya dia tahu, kemungkinan kalau meleset terkena C, apalagi posisinya ada banyak orang, gitu ya. Ya, jadi inilah dengan aberratio ictus. Saudara sekalian, kita lihat sekarang untuk buku 3, ya, buku 3, kalau umumnya di buku 2 di kejahatan, itu ada kesengajaan, ya. Ya, tetapi di buku 3, unsurnya pada dasarnya tidak disebut unsur kesengajaan atau unsur kealpaan. Kalau di buku 2, dengan tegas biasanya, unsur kesengajaan atau kealpaannya itu ada. Tetapi kalau di buku 3, umumnya tidak dirumuskan secara tegas ada kesengajaan atau kealpaan. Ini berarti hakim tidak perlu mengadakan pemeriksaan ada atau tidaknya kesengajaan. Jadi apa ada kealpaan atau kesengajaan? Karena memang di dalam pelanggaran, saudara, ada kium yang berlaku adalah hanya pelanggaran yang dilakukan dengan kesengajaan saja yang dipidana. Jadi gitu. Nah, saudara sekalian, res air dan susu. Res air dan susu ini contohnya adalah seorang loper susu, dia mengirimkan susu kepada pelanggan-pelanggannya. Ternyata suatu hari seperti biasa dia juga ngirim, ada suatu hari salah satu pelanggannya itu komplain, menyatakan bahwa, ini yang dikirim kok susu yang sudah jelek, yang basi, yang sudah dicampur air gitu. Nah,
Akhirnya kemudian ini disidangkan. Si pelopor ini akhirnya kemudian dituntut. Hakim kemudian memutus bahwa si pelopor ini tidak memiliki kealpaan, tidak memiliki kesalahan sama sekali, atau disebut dengan afsekhet van alles schuld. Si pelopor ini tidak punya kesalahan sama sekali karena dia hanya sekedar mengirimkan atau loper saja. Nah, saudara sekalian, jadi tidak. Berikutnya, saudara, kita akan bahas khusus terkait dengan kealpaan atau kulpa. Alpa atau kulpa ini bisa dikategorikan nelatic head, bisa disebut negligence, sembrono, teledor, atau kurang hati-hati, atau karena kurangnya penduga-duga. Menurut beberapa pasal, saudara, ada pasal yang karena alpa itu jelas disebut di dalamnya, saudara. Jadi ya, Haziwinkel Suringa menyebut bahwa kealpaan itu adalah karena kurangnya penduga-duga atau kurangnya penghati-hati. Sedangkan kalau menurut Pompe ketiga macam ya dapat jadi kealpaan itu termasuk kealpaan apabila dapat mengirakan timbulnya akibat. Jadi akibat itu bisa diperkirakan sebelumnya. Kemudian dapat mengetahui adanya kemungkinan. Atau yang ketiga dapat mengetahui adanya kemungkinan. Yang kedua ini mengetahui, yang ketiga ini dapat mengetahui. Jadi berbeda. Jadi alpa itu gampangnya adalah karena kurangnya berduga-duga atau kurangnya penghati-hati. Nah, cara mengukur kealpaan bagaimana, saudara? Kealpaan tentu karena ini posisinya ada di ranah mensrea atau ranah apa ya, unsur subjektif, maka penentuannya tidak secara normatif, tidak secara bisa fisik gitu, tetapi secara psikis. Ya, hal ini diukur dari sikap batin orang pada umumnya yang seharusnya dilakukan apabila berada pada situasi yang sama. Jadi perlu adanya kewajiban untuk berbuat lain. Kalau orang itu bisa melakukan harusnya bisa melakukan perbuatan lain, kok dia melakukan sesuatu, berarti itu dia alpa. Baik, saudara sekalian, di terakhir ini, saudara, jadi kealpaan sendiri itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah bewusst schuld atau culpa lata, culpa yang disadari atau alpa yang disadari, dan kealpaan yang tidak disadari, unbewusst schuld, atau ini bisa disebut dengan culpa levi, culpa yang tidak disadari. Umumnya, saudara, ini penjelasannya, pembuat dapat menyadari, ini culpa lata ya. Jadi pembuat dapat menyadari culpa yang disadari tadi. Pembuat dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat-akibatnya. Tapi ia percaya, bahkan mengharap akibat itu tidak akan terjadi. Nah, jika berakibat serius, maka dapat dipidana. Ya, dia umumnya culpa lata ini atau culpa yang disadari ini umumnya adalah culpa yang berakibat serius sehingga bisa menimbulkan akibat pidana. Sedangkan culpa levi atau culpa unbewusst schuld itu pembuat tidak menyadari kemungkinan timbulnya akibat, ya. Padahal sebenarnya ia dapat menduga sebelumnya. Terkait dengan ini, saudara sekalian, culpa yang ini pun sebenarnya tinggal nanti kira-kira akibatnya seperti apa. Kalau akibatnya tidak terlalu besar, ya tidak dipidana. Tapi kalau akibatnya besar, serius, dipidana. Baik, saya kira itu. Mohon maaf, ini agak terlalu cepat karena memang agar bisa menyingkat waktu untuk saudara pahami. Saya berharap saudara bisa membaca secara tuntas di buku yang sudah saya literatur sudah saya tawarkan kepada saudara, sehingga saudara bisa lebih memahami dari uraian yang saya sampaikan ini. Saya kira begitu. Terima kasih saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada itu?